Assalamualaikum. Ketemu lagi nih saya di channel Wahyu SBSI. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan dunia nyata, kerja bolak-balik capek. Nah, kita membahas mengenal Aquasem. Aquasem itu apa? Nah, Aquasem itu merupakan teknik mengatur tata letak tanaman dan elemen yang mengikuti seperti batu, rantai agar terlihat indah dan mampu menjadi penghias dalam ruangan. Sudah sering disebut sebagai berkebun dalam air, seperti tanam padi itu ya. Nah, komponen lain yang perlu diperhatikan dalam menata aquasem ya permutasan ada ya oksigen, CO2 serta cahaya. Saat ini aquasem sendiri sudah menjadi salah bagian dari interior rumah. Nah, Aquasem itu lahir tahun 1990 di Jepang, yang dikenal oleh Takashi Amano. Takashi Amano itu memiliki pengaruh yang besar dalam dunia Aquasem. Salah satu konsep yang diusung oleh Takashi Amano adalah model Iwagumi. Bagaimana menata batu dan tanaman dengan komposisi yang seimbang. Banyak sekali yang menggemari konten ini karena terlihat lebih nyata seperti pada alam aslinya. Ya, asli banget ya. Nah, pada tahun 1993 Aquasem itu masuk ke Indonesia oleh beberapa orang, di antaranya Pak Beni, Pak Lauren, dan Pak Oki Tanujaya. Ya, tahun ini dikenal sebagai pakar Aquasem Indonesia. Wah, keren ya. Komponen Aquasem terdiri dari akuarium media tanam, bateri, rumah bateri, pupuk dasar, pasir, cahaya, pemilihan jenis lamu yang digunakan tanaman. Komponen utama ya senantiasa hadir Aquasem. Aksesoris seperti batu sama rantai dan warna itu ikan udara itu macam-macam. Manfaatnya apa? Manfaat utama Aquasem yang kita dapat nilai estetika. Manfaat utama yang akan didapat yaitu nilai estetika dari Aquasem sendiri. Seperti arti dari Aquasem sendiri yaitu seni. Aquasem berhubungan erat dengan estetika, nilai keindahan. Kehadiran Aquasem di sudut ruangan dalam rumah tentunya akan menambah keindahan ruangan. Tidak hanya untuk memperindah, Aquasem juga membuat ruangan terkesan hidup. Wah, keren. Nah, nilai estetika ya ada, tidak hanya untuk dinikmati saja, akan tetapi sudah dapat digunakan sebagai media pembelajaran mengenai estetika Aquasem. Kamu bisa belajar tentang bagaimana menyusun dan mengatur tanaman supaya terlihat indah. Kamu juga akan belajar tentang bagaimana cara merawat tumbuhan air dan ikan, serta bagaimana cara menjaganya agar tetap indah dan hidup secara harmonis. Manfaat untuk kesehatan juga ada. Manfaat lain dari Aquasem yaitu berguna bagi kesehatan kita.
terutama kesehatan mental. Menikmati pemandangan alam bawah air dapat memberikan ketenangan pikiran dan kedudukan mata. Teduh banget matanya itu, seger. Kamu juga dapat menghilangkan stres pikir pacar ya. Salah satunya adalah aquascape. Nah, selanjutnya mengenai jenis tanaman area aquascape ini apa aja. Ya, lanjut. Pertama, Buddha Palandra. Buddha Palandra namanya memang masih terasa asing, bukan? Namun dibalik namanya yang asing, ia mulai merangkak menjadi tanaman air primadona, khususnya bagi pecinta aquascape. Tanaman Buddha Palandra menjadi pilihan karena memiliki varian warna yang beragam, mulai dari hijau, ungu, coklat, hingga hijau tua. Bentuk daunnya pun bervariasi, ada yang berdaun lancip, bulat, dan sebagainya. Buddha Palandra dikenal sebagai tanaman pergrun. Dinamakan Buddha Palandra karena bentuk bunganya yang sepintas menyerupai tanduk banteng. Memiliki variasi yang sangat tinggi. Saat ini sudah terdeteksi ada 30 spesies yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepopuleran tanaman ini dimulai pada tahun 2014 ketika Nakamoto yang merupakan kolektor tanaman air asal Jepang mengenalkan lebih luas ke publik. Sejak saat itu, tanaman eksotik dan endemik Pulau Borneo ini membuat menjadi magnet para kolektor tanaman air dan ya hobi aquascape di seluruh dunia, mulai dari Thailand, Jepang, Hongkong, China, Eropa, dan Amerika. Kedua, Anubias. Anubias adalah genus dari air dan semi akuatik tanaman berbunga dalam keluarga Araceae, asli tengah dan barat tropis Afrika. Mereka terutama tumbuh di sungai, tetapi juga dapat ditemukan di rawa-rawa. Mereka dicirikan oleh lebar tebal daun sulam yang datang dalam berbagai bentuk. Spesies dapat ditentukan dengan menggunakan sebagian besar karakteristik perbungaan. Karena tempat yang sering teduh di mana tanaman tumbuh, genus ini dinamai dewa Mesir Anubis atau dewa akhirat. Anubias terutama berbagai bentuk Anubias barteri umumnya digunakan di akuarium, biasanya menempel pada batu atau kayu. Berbeda dengan kebanyakan tanaman, Anubias umumnya lebih menyukai pencahayaan yang tenang dan juga dapat menghasilkan bunga di bawah air. Di akuarium mereka harus yang teduh, jika tidak agar akan berkembang di daun. Anubias dianggap oleh banyak aquaristik sebagai tanaman yang paling mudah dipelihara karena kebutuhan cahaya dan nutrisinya sangat rendah, dan juga karena ikan herbivora tidak akan memakannya dengan beberapa pengecualian. Inilah sebabnya mengapa Anubias adalah beberapa dari sedikit tanaman yang dapat digunakan di akuarium dengan ikan-ikan emas lainnya. Reproduksi di lingkungan buatan dapat dilakukan dengan pembagian gerasi atau tunas samping. Gerasi harus selalu berada di atas substrat untuk bertahan hidup. Selain itu akan membusuk dan mati tanaman daripada menanam Anubias langsung ke tanah.
mereka harus ditempelkan pada sepotong batu atau kayu abu karena mereka lebih mudah tumbuh dan berkembang ketika rimpa dan akar dibiarkan terbuka daripada dikubur. Laju pertumbuhan alami semua spesies dalam genus ini agak lambat. Biasanya mereka menghasilkan daun setiap 3 minggu atau bahkan lebih lambat. Sementara mereka pernah dianggap di antara beberapa tanaman yang tidak menanggapi penambahan CO2. Spesies yang paling umum terdiri dari genus ini adalah Anubias barteri Schott yang polimorfi dan dibagi menjadi beberapa varietas. Anggota terbesar dari genus adalah Anubias gigante dan Anubias heterophylla Engler. Anubias dapat ditanam secara emergen atau di atas air. Untuk alasan ini mereka dapat digunakan di paludarium. Dan terakhir ketiga, Sagittaria subulata, tanaman karpet seperti rumput yang menawan. Sagittaria subulata atau yang biasa disebut dwarf Sagittaria, spesies tanaman rumput akuarium yang sangat populer di kalangan aquascaper, berasal dari Tenggara Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Di habitat alami, Sagittaria subulata terutama tumbuh di air payau di sepanjang pantai, muara, dan rawa-rawa. Juga ditemukan di lembah, sungai, dan kolam air sore Inggris Raya dan Pulau Jawa di Indonesia. Dwarf Sagittaria mudah ditanam, hanya membutuhkan pencahayaan sedang dan mentolerir air alkali yang agak keras. Dapat bertahan hidup di akuarium tanpa injeksi CO2. Tetapi meskipun injeksi CO2 akan membantu membuatnya lebih sehat. Nah, perawatan tanaman penutup tanah akuarium ini memiliki ketinggian rata-rata rendah yang cocok ditanam di area latar depan tengah di akuarium atau lebih baik untuk digunakan sebagai pelampung padat. Tekstur seperti rumput sehingga dapat digunakan untuk menonjolkan spesies tanaman akuarium lain yang memiliki kebiasaan pertumbuhan yang berbeda seperti spesies Anubias atau spesies Echinodorus untuk mendapatkan tamuran alami. Jika kita membiarkan tanaman ini tumbuh setinggi 30 cm, kita dapat menggunakan tanaman ini untuk background yang membentuk struktur vertikal. Gunakan pinset akuarium saat menanam Sagittaria subulata atau tanaman rumput akuarium lainnya. Ini akan membantu Anda untuk membuat tata letak yang sempurna. Demikian beberapa penjelasan mengenai manfaat utama aquascape yang kita dapat. Aquascape tidak hanya sebagai penghias ruangan, akan tetapi memiliki manfaat yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh kita. Semoga setelah menjelaskan video ini, jika belum punya, kamu akan tertarik untuk memiliki aquascape. Akan tetapi sudah punya, kamu akan lebih menyayangi aquascape kamu. Terima kasih ya.